Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungi bagian kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas 13 ayat 10 hingga ayat yang ke-13 akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam kerajaan sorga, atas segala karya dan perbuatan baik-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh menjaga, menuntun, dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh dipertemukan dalam siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kami akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam Lukas 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Tuhan tuntun kami, biarlah Roh Kudus menolong kami agar ketika kami membaca firman Tuhan ini, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Taruhlah seluruh perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan biarlah seluruh perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba tidak berasal dari hamba, tetapi itu berasal dari Engkau Tuhan. Kau berkati kami sekalian para pendengar Tabura Injil di mana saja kami ada dan berada. Biarlah hati dan seluruh kehidupan kami dapat terfokus hanya kepada Tuhan. Dan ketika kami menerima firman Tuhan ini, kami penuh dengan sukacita. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, sebab kami telah siap sedia diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan diambil di dalam Lukas 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian perikop firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Demikian jauh bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saudara pendengar dimanapun saudara berada, pembacaan firman Tuhan dalam Lukas 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13 dengan perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan tema yang akan menuntun kita pada perenungan kita di saat ini ialah kesembuhan yang memuliakan Allah. Saudara, kita tahu bahwa cerita ini menceritakan tentang seorang perempuan yang menderita sakit bungkuk selama 18 tahun. Seorang perempuan ini dalam keadaan bungkuknya, dia datang ke sinagoge. Ke sinagoge bukan karena dia tahu ada Tuhan Yesus, tetapi karena dia memiliki kerinduan dan itu menjadi kebiasaannya atau tradisinya. Untuk setiap Sabat dia harus pergi ke sinagoge untuk berjumpa dan menjalin persekutuan dengan Tuhan dan sesama di sinagoge. Ada semacam roh yang pada ayatnya yang ke-11 dikatakan dirasuk oleh roh. Roh ini dinamakan spirit of weakness. Roh ini semacam roh yang membuat agar perempuan ini semakin lemah sehingga mengakibatkan punggungnya membungkuk. Saudara, sungguh luar biasa apa yang dialami oleh wanita ini. Wanita ini datang ke sinagoge dalam keadaan fisiknya yang sangat terbatas, yang memprihatinkan dan sangat bermasalah. Bukan karena dia tahu bahwa Yesus ada di sana sehingga dia akan pergi dan dapat memberikan penyembuhan kepada dia. Tetapi ini merupakan suatu kerinduannya. Meskipun kondisinya demikian, tetapi itu tidak mengurangi sukacitanya untuk tetap datang beribadah dan memuji membesarkan nama Tuhan di sinagoge. Dalam cerita ini juga yang hebatnya adalah ketika Tuhan Yesus melihat perempuan yang sedang sakit ini selama 18 tahun pada ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan bahwa Yesus melihat perempuan ini dan memanggilnya dan kemudian meletakkan tangan di atas perempuan itu, dan seketika itu juga perempuan itu menjadi sembuh dan kemudian perempuan itu memuliakan Allah.
Dalam bagian ini kata telah sembuh itu menunjukkan bahwa telah lepas. Lepas dari apa saudara? Lepas dari sakit penyakitnya, penderitaannya, tetapi juga lepas dari roh jahat itu. Ini berarti bahwa ada dua unsur yang dilepaskan oleh Yesus terhadap perempuan itu, yaitu sakitnya, punggungnya, tetapi juga dia terlepas dari roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saudara berada, bagian ini merupakan inisiatif dari Yesus karena Yesus melihat kesetiaan dari perempuan itu. Meskipun dalam keadaan fisiknya yang sangat-sangat memprihatinkan, tetapi itu tidak mengurangi sukacitanya untuk mencari Tuhan. Sehingga kuasa Yesus bisa keluar, menghadirkan mujizat dan dapat memberikan kelepasan kepada perempuan itu. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa efek dari kesembuhan perempuan ini? Yang pertama adalah perempuan ini langsung bisa berdiri tegak. Artinya bahwa dia mengalami kesembuhan langsung dari Tuhan Yesus. Ini sebuah respon yang langsung bahwa Tuhan yang menyembuhkan wanita tersebut. Bagian kedua efek dari kesembuhan perempuan ini adalah dia atau perempuan ini memuliakan Tuhan. Ini sebagai respon ucapan syukurnya karena Tuhan Yesus telah membebaskannya, karena Tuhan Yesus telah melepaskan dari segala penderitaannya. Nah, bagi saya saudara, ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa demikian? Apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Yang pertama, wanita ini tetap datang ke sinagoge dan tetap setia selama 18 tahun. Walaupun kondisi badannya, mungkin kondisi jiwanya sedang terguncang, mungkin kondisi perasaannya sangat memprihatinkan atau bermasalah selama 18 tahun. Tetapi itu tidak membuat dia malu untuk pergi bertemu dengan Tuhan Yesus di sinagoge. Tidak mengurangi sukacitanya untuk memiliki kerinduan yang tinggi. Ya, kadang kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya karena masalah-masalah sepele membuat kita malas untuk datang ke ibadah. Seperti tidak ada motor contohnya, misalnya udara panas, cuacanya dingin atau hujan. Banyak alasan membuat kita memutuskan agar kita jauh dari Tuhan. Mungkin karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mungkin karena alasan yang membuat sehingga kita jauh dari Tuhan dan membuat suatu keputusan, saya tidak mau pergi beribadah, saya tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, wanita ini dalam kondisinya yang sangat-sangat memprihatinkan, dia tetap datang untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Bagian yang kedua yang dapat kita pelajari, yang dapat kita renungkan, yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berinisiatif untuk menyembuhkan. Artinya apa saudara? Sumber kesembuhan, sumber penguatan, sumber kelimpahan, berkat itu hanya berasal dari Tuhan Yesus. Wanita ini dalam keadaan fisiknya, tubuhnya yang saya mau katakan sudah hancur, tetapi dia mendapat kesembuhan oleh karena kesetiaannya, oleh karena kerinduannya, oleh karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kondisi kita saat ini baik? Apakah kondisi kita saat ini kita sedang sehat? Apakah mungkin saat ini saudara sedang sakit? Apakah mungkin saudara saat ini sedang mengalami banyak sekali pergumulan? Tetapi pertanyaannya hanyalah satu. Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia datang kepada Tuhan? Apakah fokus hidup kita tidak melenceng dari Tuhan? Lihat wanita ini saudara, dengan kondisinya yang sangat terbatas dan memprihatinkan, dia tetap setia memuliakan Tuhan. Mari saudaraku sekalian, jika saat ini fokus kita sudah mulai pudar, jika saat ini mata kita sudah mulai rabun untuk melihat Tuhan, ataupun pikiran kita sudah mengabaikan firman Tuhan atau mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita kembali fokus. Ingat bahwa Tuhan akan berinisiatif untuk merestorasikan atau memulihkan keadaan kita kembali. Ketika kita sembuh, biarlah
kesembuhan itu membawa kita untuk tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pakailah kerinduan kita untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan karena keadaan fisik kita menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Jangan karena kekurangan kita, jangan karena fisik kita membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah dengan apa adanya kita, dengan keadaan sulitnya kita sekalipun, mari kita taruh Tuhan di atas segala-galanya. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah Tuhan menyelenggara segala sesuatu dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap setia, ikhlas, tetap rendah hati, tetap terus menghormati Tuhan dan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, muliakanlah Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, kita nikmati itu dengan penuh ucapan syukur dan nyatakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bukan punya kita, tetapi itu adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari saudara terkasih, pendengar Tabura Injil, dimanapun saudara berada, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan kami senantiasa ada dalam kebahagiaan. Meskipun di tengah-tengah kehidupan ini kami harus menghadapi cobaan hidup, pergumulan yang berat. Tetapi biarlah kami tetap memuliakan Tuhan dan tetap mau rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti seorang perempuan yang telah sakit 18 tahun, tetapi oleh karena kuasa Tuhan telah menyembuhkannya, dan karena kesetiaannya datang bertemu dengan Tuhan, maka dia memperoleh kelepasan itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini melekat di hati kami sekalian, pendengar Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kesukaan bagi kami. Biarlah telinga kami terus mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Tuhan Allah memberkati pendengar Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, dimanapun mereka ada dan berada dalam segala kehidupan mereka, kesibukan aktivitas, tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati kru Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang terus setia menyiarkan siaran Tabura Injil bagi setiap pelayan-pelayan firman yang menaburkan kebenaran firman Tuhan di setiap hari di dalam bulan yang berjalan. Dan biarlah berkat Allah dari Sion senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa mohon ampun atas salah dan dosa kami, lalu ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami berdoa dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara pendengar Tabura Injil di mana saja saudara berada, demikianlah kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Di hari ini biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan dan memberikan kita semangat untuk tetap menjalani kehidupan di hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.